Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Hari ini kembali berjumpa dengan saya Fajar Jaya Wirawan. Pada kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang karya seni rupa 3 dimensi kelas 10. Adapun capaian daripada pembelajaran materi ini adalah peserta didik mampu menciptakan karya seni yang menunjukkan pilihan keterampilan, medium dan pengetahuan elemen seni rupa atau prinsip desain tertentu yang sesuai dengan tujuan karyanya dalam konteks ekspresi pribadi atau sesuai dengan topik tertentu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan konsep karya seni rupa 3 dimensi, yang kedua menjelaskan karya seni rupa 3 dimensi yang dikembangkan dari keragaman corak dan teknik seni rupa. Yang ketiga, menjelaskan media seni rupa 3 dimensi yang dikembangkan dari keragaman corak dan teknik seni rupa. Yang keempat, membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang konsep daripada seni rupa 3 dimensi itu sendiri. Tentunya karya seni rupa 3 dimensi berbeda dengan seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang dibuat dalam bentuk utuh, memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi atau memiliki volume dan dapat dilihat dari segala arah. Kreativitas seni rupa murni 3 dimensi memerlukan pengetahuan tentang sifat atau karakteristik media dan memahami alat yang diperlukan, sehingga teknik yang digunakan lebih mendukung proses penciptaan. Dengan demikian, kalau kita ingin membuat karya seni rupa 3 dimensi, tentunya kita harus memahami dan menguasai bahan, sehingga kita bisa menciptakan karya seni rupa 3 dimensi akan lebih maksimal dan tentunya akan lebih baik. Untuk selanjutnya, saya ingin menyampaikan daripada jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Secara garis besar, karya seni rupa 3 dimensi dapat dibedakan. Yang pertama adalah relief, yang kedua patung, dan yang ketiga adalah seni kriya. Selanjutnya kita akan bahas tentang seni relief. Seni relief dapat juga disebut seni ukir. Ini tergantung bahan yang digunakan. Kalau bahannya dari kayu, biasanya kita sebut dengan seni ukir. Kalau terbuat dari batu atau mungkin semen dan pasir, biasa kita sebut dengan seni relief. Seni relief banyak digunakan untuk memperindah perabotan rumah dan dinding bangunan. Karya seni ini hanya dapat dinikmati dari arah depan saja. Namun bentuk ukirannya memiliki ukuran 3 dimensi atau ketebalan, sehingga relief dapat digolongkan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Ini adalah contoh relief ya, atau ukiran, karena ini terbuat dari kayu ya. Kita lebih mengenalnya adalah seni ukir. Ini adalah relief yang menggunakan bahan atau media batu ya. Ini relief ada pada Candi Borobudur. Selanjutnya adalah seni patung. Seni patung merupakan hasil ekspresi dan imajinasi seniman yang dibuat dalam bentuk 3 dimensi yang keindahannya dapat dinikmati dari segala sisi. Seperti halnya seni lukis, seni patung juga mengutamakan keindahan dan kepuasan pribadi bagi pematungnya maupun penikmatnya. Jenis-jenis patung antara lain kita kenal ada patung figuratif, yaitu meniru bentuk-bentuk yang ada di alam. Yang kedua adalah patung semi figuratif, yaitu penyederhanaan daripada bentuk-bentuk yang ada di alam. Yang ketiga adalah patung non figuratif
atau yang kita kenal dengan patung abstrak. Ini adalah merupakan murni imajinasi daripada seniman. Ini contoh seni patung figuratif. Jadi bentuknya sangat mirip dengan bentuk aslinya. Ini adalah patung semi figuratif, merupakan penyederhanaan dari bentuk-bentuk yang ada di alam, tetapi bentuk aslinya atau basicnya masih kita kenali, ya. Sedangkan yang terakhir adalah merupakan patung abstrak atau non figuratif yang bentuknya tidak ada yang mewakili yang ada di alam. Ini benar-benar hasil imajinasi seorang seniman. Berikutnya adalah ini patung yang terbuat dari limbah, ya, limbah plastik. Ini patung dari limbah elektronik. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang seni kriya. Seni kriya adalah karya seni rupa yang memiliki kegunaan praktis dalam kegiatan sehari-hari tanpa melupakan aspek keindahan. Secara garis besar, karya seni kriya dapat dibedakan ada kriya murni dan kriya terapan. Kriya murni berarti karya seni kriya yang dibuat hanya untuk dinikmati kualitas seninya tentunya, ya, atau keindahannya. Sedangkan kriya terapan, karya seni rupa atau karya seni kriya yang benar-benar dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik atau memiliki nilai fungsional atau kegunaan, tetapi tentunya tidak melupakan aspek keindahannya. Sedangkan berdasarkan fungsi seni kriya terbagi ada seni kriya sebagai dekorasi atau hiasan, kemudian sebagai benda terapan atau pakai, dan sebagai mainan. Ini adalah salah satu karya seni kriya, yaitu seni keramik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media seni rupa 3 dimensi. Sifat-sifat media 3 dimensi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah media lunak, yang kedua media keras, dan yang ketiga adalah media cair. Media lunak yaitu media yang mudah untuk dibentuk, misalnya tanah liat, plastisin, clay, sabun, dan lain-lain. Sedangkan media keras tentunya media yang sulit untuk dibentuk, ya, karena keras, ya, seperti kayu, batu, dan logam. Terakhir adalah media cair seperti resin atau yang kita kenal dengan fiberglass, lilin cair, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dalam seni rupa 3 dimensi. Kita ada beberapa teknik yang umum digunakan dalam mengerjakan media seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada teknik putsir. Kenapa disebut dengan teknik putsir? Karena menggunakan alat putsir. Biasanya antara alat, teknik, dan media itu sangat erat hubungannya. Yang kedua adalah teknik pahat, karena kita menggunakan teknik pahat, ya. Kemudian teknik sambung, karena memang dalam pembuatan karyanya dengan cara menyambung, ya. Ada teknik cor, teknik plaster atau tempel, dan terakhir teknik konstruksi atau teknik menyusun. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik putsir adalah teknik yang membentuk dengan cara mengurangi atau menambah bagian dari suatu bentuk menggunakan alat putsir. Biasanya yang menggunakan alat putsir ini adalah menggunakan bahan-bahan yang lunak seperti tanah liat, clay, dan lain sebagainya.
Alat butsir dapat dibuat menggunakan kawat baja dengan dibengkokkan sesuai dengan keperluan, kemudian diberi tangga atau kayu. Kenapa menggunakan kawat baja? Karena kawat baja ini adalah kawat yang lentur, ya, tidak mudah bengkok. Ini adalah gambar mengenai alat butsir, ya. Sedangkan yang kanan adalah berkarya seni patung menggunakan alat butsir. Selanjutnya adalah teknik cor atau teknik cetak. Teknik cor adalah teknik membuat patung dengan cara mencairkan bahan, kemudian dituangkan ke dalam alat cetak dan ditunggu sampai mengeras kembali. Bahan yang sering digunakan adalah semen dan pasir, besi, kuningan, emas, perak, tembaga atau logam, ya. Tentunya ini dengan cara dicairkan. Teknik cetak atau teknik cor, teknik ini sama dengan teknik pembuatan karya dari bahan perunggu seperti zaman logam di Indonesia. Jadi pada waktu zaman logam, kita atau nenek moyang kita sudah menguasai teknik mencetak ini, ya, atau teknik cor nih, ya, yang kita kenal dengan teknik cair perdu dan teknik bivalve. Cair perdu adalah teknik cetak sekali cetak, ya, sedangkan bivalve adalah menggunakan cetakan yang bisa dibuat secara berulang-ulang. Ini adalah teknik cetak cor, ya, dimana di situ ada cetakan, ya, jadi menggunakan cetakan. Selanjutnya teknik tempel atau teknik plaster. Teknik tempel atau teknik plaster, teknik ini dilakukan dengan cara menambahkan atau menambahkan bahan ke suatu dinding atau kerangka suatu bentuk. Biasanya bahan yang digunakan teknik ini adalah bahan campuran pasir dan semen. Selain itu juga bisa menggunakan tanah liat atau clay, tergantung kerangka yang kita buat, ya. Jadi kalau kerangka yang kita buat menggunakan kawat, tentunya ini karya yang dihasilkan bentuknya tidak terlalu besar, maka bisa menggunakan tanah liat atau clay, atau bisa juga menggunakan bubur kertas. Jadi kita membuat kerangka dulu, setelah kerangkanya itu sudah menyerupai bentuk yang kita inginkan, baru kemudian kita tempelkan bahan seperti tanah liat atau clay dan sebagainya. Ini contohnya, ya. Yang paling kiri ini adalah menempelkan bahan ke suatu kerangka, kemudian sebelah kanan adalah hasil jadinya, ya. Ini kerangka dari kawat, ya. Dan untuk selanjutnya kemudian menggunakan teknik tempel menggunakan bahan tanah liat atau clay. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teknik sambung. Teknik sambung adalah teknik merangkai dan merakit, menggabungkan suatu bahan untuk membuat karya seni. Media yang dapat digunakan dengan teknik ini adalah seperti kayu, rotan, bambu, dan logam. Sehingga kita mengenal adanya teknik sambungan kayu, teknik sambungan rotan, dan teknik sambungan bambu. Sedangkan logam biasanya dengan cara dilas atau mungkin dipatri, ya, tergantung logam yang digunakan, ya. Selanjutnya adalah teknik pahat dan teknik sungging, ya. Teknik pahat dan sungging yaitu teknik dengan cara mengurangi atau membuang bagian-bagian tertentu untuk memunculkan keindahan suatu bentuk, tentunya dengan cara dipahat, ya. Teknik ini dapat dilakukan pada bahan kayu termasuk juga kulit, ya. Jadi kalau bahannya kayu kita sebut dengan teknik pahat biasa atau teknik pahat kayu, ya. Sedangkan untuk pahat kulit atau menggunakan media kulit
maka kita kenal dengan teknik Pahat Sungging. Terakhir adalah teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah pembuatan karya 3 dimensi dengan cara menggabungkan, membangun atau menyusun beberapa bahan sehingga dihasilkan bentuk yang diinginkan. Teknik ini biasa digunakan dalam pembuatan rumah miniatur, karya instalasi, dan lain-lain. Berikut adalah contoh karya instalasi. Karya instalasi yang kita ketahui adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan menggabungkan berbagai media, membentuk kesatuan baru, dan menawarkan makna baru. Karya instalasi tampil secara bebas, tidak menghiraukan pengkotakan cabang-cabang seni rupa. Maka di sini karya seni instalasi juga masuk dalam seni rupa kontemporer 3 dimensi. Karya instalasi bisa mengandung kritikan, sindiran, ataupun keprihatinan. Ya. Ini adalah contoh karya-karya instalasi dengan teknik menyusun atau mengkonstruksi, atau kita kenal dengan teknik konstruksi. Ini pernah kita lihat, ini ada di Bundaran HI ya, Jakarta ya, dari bahan bambu. Ini karya, masuk karya instalasi. Ini juga gambar terakhir adalah karya instalasi atau contoh karya instalasi seperti yang paling kanan. Ini adalah knalpot motor yang disusun sedemikian rupa ya. Kalau knalpot motor itu hanya satu, maka itu disebut dengan knalpot motor. Tapi kalau sudah dirangkai, disusun sedemikian rupa, jadi sebuah karya seni ya, maka itu sudah kemudian disebut sebagai karya seni lagi yang memiliki makna yang baru. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan tentang materi seni rupa 3 dimensi. Terima kasih atas segala perhatian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.